Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin menanyakan siapa yang tidak hadir pada siang hari ini? Ibnu dan Rika. Tahu alasannya kenapa mereka tidak hadir? Tidak tahu ya? Oke, sebelum kita mulai, kita langkah baiknya untuk membacakan doa. Ada yang berani untuk memimpin doa? Yang depan aja Pak. Saya Pak. Oke, Husna, pimpin doa. Bersiap. Siap tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke, kita telah membaca doa. Semoga pelajaran kita ini juga mendapatkan berkah dan semangat dari anak-anak sekalian. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa Allah. Tadi sudah belajar apa? Matematika tentang pusing. Pusing Pak. Oke, untuk itu kita akan membangkitkan semangat teman-teman dengan menyanyikan sedikit lagu. Oke, semuanya berdiri. Oke Pak. Tahu lagu Kalau Kau Suka Hati? Tahu Pak. Oke, kita akan mulai lagu Kalau Kau Suka Hati. Ikuti Bapak sama-sama dan jawab nanti ya. Oke, kita bisa mulai. Satu, dua, tiga. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Terakhir, kalau kau suka hati sholat hore. Kalau kau suka hati sholat hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati teriak hore. Oke, terima kasih semua. Silakan duduk. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang. Ada yang tahu bangun ruang itu apa? Tidak. Ada yang tahu? Teman-teman pernah melihat kotak tisu? Pernah melihat batu bata? Pernah melihat kotak sepatu? Nah, di antara yang Bapak sebutkan tadi itu merupakan contoh-contoh atau jenis bangun ruang. Nah, kenapa dia bisa dinamakan bangun ruang? Ada yang tahu? Karena dalam kotak, karena ada ruangnya. Oke, semua yang ada ruangnya betul. Kemudian tadi minta apa? Karena ada kotak tidak. Karena bangun ruang adalah himpunan semua titik, garis dan bidang dalam berbentuk 3 dimensi. Nah, kemarin sebelumnya itu teman-teman sudah mempelajari yang namanya bangun datar. Bangun datar hanya seperti ini. Ada nampak 3 dimensinya? Tidak. Maka bangun ruang itu bangun datar yang memiliki bentuk 3 dimensi.
Kita kasih contoh. Dimensi itu apa, Pak? Dimensi dunia lain. Apa sih, Nak? Nah, ini dinamakan bangun ruang. Ini yang panjang, ada juga yang petak. Nah, oke. Nah, ini dua contoh ini ada namanya masing-masing. Yang petak ini namanya kubus, dan yang ini namanya balok. Dia berbentuk batu bata. Nah, itu namanya balok ruang. Bapak mau tanya, itu di depan laminat itu apa? Handphone, Pak. Sampingnya Aqua, Pak. botol aqua. Berbentuk? Balok. Bukan, itu berbentuk tabung. Oh iya. Nah, tabung ini merupakan bangun ruang, karena di dalamnya itu ada ruangan, maka itu dinamakan bangun ruang. Nah, itu bangun ruang, bangun datar yang berbentuk 3 dimensi. Kemudian, teman-teman pernah melihat tumpukan batu bata di dekat toko bangunan? Pernah. Nah, itu memiliki batu bata yang sangat banyak. Nah, itu dengan mempelajari kita pada hari ini mengetahui volume bangun ruang, kita dapat dengan mudah mengetahui berapa banyak batu bata yang tersusun pada tempat yang di toko bangunan tersebut. Bapak ibaratkan sebuah Lego ini batu bata. Lego ini batu bata. Punya anak apa ya, Pak? Iya dong. Si Bapak udah punya anak. Gimana? Nah, dengan mempelajari pembahasan kita pada hari ini, kita dapat mengetahui berapa volume yang ada di dalam ini. Volume itu apa? Ada yang tahu? Tidak, berapa? Volume itu gede suara, Pak. Iya. Salah. Beda. Oh, beda, Pak. Beda nih. Volume besar teksturnya beda. Beda ketemu, Pak. Volume suara musik beda. Itu namanya tabung. Ini namanya tabung A, B, dan C. Jika ketiga tabung ini diisi dengan air full, maka tabung mana yang lebih banyak? C. Dan mana tabung yang lebih sedikit? A. Tabung A itu lebih sedikit daripada tabung B, dan tabung B itu lebih sedikit daripada tabung C. Maka volume itu bisa kita artikan adalah banyaknya benda atau zat yang menghimpun di dalam bangun ruang tersebut. Tadi zat apa yang ada di dalam ini? Air. Jadi banyaknya sesuatu yang ada di dalam bangun ruang itu dinamakan volume. Maka bisa kita katakan semakin besar bangun ruangnya, maka semakin besar pula volumenya. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Volume itu diukur dalam satuan kubik. Yang mana satuan kubik itu ada yang namanya tangga satuan kubik. Yang pertama tangga
Kita cari contoh yang paling dekat saja. Meter, sentimeter, desimeter, milimeter, mm. Nah, ini namanya satuan. Nah, kalau misalkan menghitung balon ruang itu namanya satuan kubik. Satuan kubik itu ada pangkat 3. Nah, nanti kita bahas secara lebih dalam. Nah, tadi kita akan bahas yang pertama tentang volume balon. Volume balon. Jika balon memiliki panjang 5 cm, kemudian lebarnya 3 cm, 3 cm, kemudian tingginya 4 cm, panjang, lebar, tinggi. Bisa kita contohkan di dalam sebuah apa ini? Namanya? Lego. Kita bisa menghitung panjang sentimeternya. Kita bisa menggunakan atau menghitung volume dalam balon itu menggunakan satu buah kubus. Yang mana kubus ini panjang busuknya 1 cm. Ya, 1 cm. Berarti ketika kita menyusun ini, kita membuat Lego ini sebanyak 5 cm panjangnya. Yang pertama ini berapa? 1, 2, 3. Oke. Oke, ini dua kubus. Jadi ada 5 cm panjangnya. Panjangnya 5. Kemudian lebarnya berapa? Lebarnya 3, Pak. Lebarnya 3. Kalau lebar itu ke samping 3. Dan seterusnya 3. Nah, nampak kan? Ya, Pak. Ada 5 dan 3. Tingginya berapa? 3,4. Tingginya 4, 4 cm. Berarti kita naikkan ke atas itu sebanyak 4. Bu ya. Jadi terbatas. Ini maklum ya. Bapak nggak mau minum, Pak? Masih ada, Pak. Di rumah banyak. Oke, berarti lebar 5, panjang 5, lebar 3, tinggi 4. 1, 2, 3, 4. Maka secara keseluruhan ini ketika kita isi penuh, dapatlah jumlah volumenya. Bisa kita bikin dalam bentuk gambar. Bisa nggak ya Bapak menggambar? Oke. Jangan. Putri pandai gambar, Pak. Ada Putri gambar Mickey Mouse. Iya kan, Putri? Iya, Nak. Jadi ini berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Lebarnya berapa? 3, Pak. 1, 2, 3. dan 3. Tingginya berapa? 4. 4. Cantik. Itu apa, Pak? Sabar. Gambar Lego. Oke, maaf Bapak salah menggambarnya. Oke. Gambarnya jelek. Kita perbaiki dulu ya.
lebarnya 3, tingginya 4. 2, 3, 4. Kemudian sampingnya itu ada 5. Aduh, ada. Jelek, gambarnya jelek. Jadi ibaratnya gini, Bapak akan di gambar. Jadi ibaratnya seperti Lego tadi. Lego ketika kita isi susun sebanyak 5, panjangnya, lebarnya 3, kemudian tingginya 4. Maka kita bisa menghitung jumlah volumenya dengan cara panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi sama dengan 5 dikali 3 dikali 4 sama dengan berapa? 60. Nah, ketika ini hasil volumenya itu bisa kita jadikan sentimeter kubik. Nah, ini dia untuk perkalian menentukan volume balok. Sedangkan volume kubus itu kita menghitungnya sama. Bapak ingin tanya, kubus itu merupakan balok atau bukan? Bukan, Pak. Bukan, kenapa bukan? Kalau balok panjang lebarnya dan tingginya selalu nggak sama, Pak. Kalau kubus Sama semua sisinya, Pak. sama. Ada yang mengatakan balok itu kubus itu sama dengan balok, dengan panjang, lebar dan tingginya sama. Jadi pada hakikatnya sebuah balok yang semua rusuknya sama panjang, maka contoh P panjang sama dengan lebarnya sama dengan tingginya, maka itu bisa kita sebut dengan rumusnya volume sama dengan S pangkat 3. S itu kita artikan sebagai rusuk. S itu kita artikan sebagai rusuk. Oke, maka ketika ada kubus panjang lebarnya itu 6 cm, maka gimana cara penyelesaiannya? 6 pangkat 3 sama dengan 6 dikali 6 dikali 6, maka ini hasilnya 100 berapa? 216. Nah, ini dinamakan pangkat 3. Pangkat 3 itu pembilangnya sama dikalikan dengan 2. 1, 2. Maka hasilnya itu dinamakan pangkat 3. Oke. Untuk menentukan volume balok dan kubus ini sudah mengerti? Sudah, Pak. Bapak juga mengasih soal pada teman-teman semua ya. Pak, mau bertanya, Boleh? berarti kalau untuk mencari jumlahnya dikali 3 Mana? Dikali sebanyak 3 kali. Pangkat 3 itu pembilangnya dikali sebanyak 3 kali. Itu 2. Berarti Pak, kalau misalnya soalnya ada 5 cm, 5 pangkat
Ingat rumus balok tadi? Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti panjang kali lebar kali tinggi. Samakan volumenya, maka dinaikkan menjadi pangkat 3 atau sama dengan satuan kubik. Satuan kubik. Oke. Sampai sini paham ya? Di sini Bapak ingin membuat tugas teman-teman untuk membuat sebuah balok dan kubus menggunakan kertas karton. Menggunakan karton. Nah, ada Bapak sediakan, tenang saja. Bapak sediakan kartonnya, Bapak sediakan guntingnya, Bapak sediakan penggarisnya, dan Bapak sediakan lemnya. Lemnya. Nah, teman-teman membuat sebuah kubus dengan panjangnya kubus 3 cm. Kecil ya? 5 saja. Oke, kubus 5 cm kubik. Oke. Maka panjang untuk kubusnya itu sebanyak 5 cm. Kemudian kalau balok itu yang tadi saja 5 kali 3 kali 4. Atau kebanyakan? Kebesaran? Enggak. Oke. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit. 2 kelompok saja, sebelah kiri, sebelah kanan. Kita bagi 3-3. 3 orang, 3 orang, 1 orang masuk sini. Kubus sebelah sini, balok. Balok saya, Pak. Nanti Bapak buatkan sketsanya. Iya, tenang saja. Nah, ini untuk melatih teman-teman untuk bekerja sama supaya dapat bekerja semaksimal mungkin dalam waktu yang telah ditentukan sebanyak 15 menit. Rangka balok itu seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini balok. Perhatikan, ini balok dengan panjangnya itu 5 cm. Balok, kubus ini panjangnya 5 cm. Ya, untuk memudahkan teman-teman dibuat celah di ujungnya, supaya untuk mudah untuk mengelemnya. Ya, supaya mudah untuk mengelemnya. Oke, yuk. Ini untuk kubus. Sentimeter tadi hitam ini sentimeter. Ini satu, ini itu beda. Yang ini yang dekat. Kecil ya? 5.
Giginya ke atas. Buat kerangkanya seperti itu. Iya. Jadi panjangnya sebelah di sini. Ini panjang seperti itu. Sampai 4 kali, kemudian sini 3 kali. Terus mau kami? Berapa berinya? 5. Ini panjang Pak, ini 5. Empat atau 5 Pak? 4. Ini panjang dari sini ke sini ya. Nah, ini yang paling sini ya, ini sini. Iya. Setelah digunting, habis itu nanti ditempelkan. Ini untuk melatih kerja sama teman-teman, saling bantu. Nanti Ulna bagian apa? Mengalami saja. Ulna bagian mengalami saja. Iya.
Boleh. Candi. Ya kalau jelek Pak. Candi juga. Ini cantik gunting kalian. Oh iya, Pak. Nah, Bapak jangan melihat kecil apa kamu nanti kerja sama lain Pak. oke, siap. Nah, ini teman-teman sudah pandai membuat balok dan pus. Nah, jika Bapak punya soal, bagaimana itu yang kita bahas tadi itu ketika semua sisinya baik panjang, lebar, dan tingginya sudah kita ketahui. Bagaimana kalau misalkan muncul soal seperti ini? Jika diketahui kalau sampai semua ini. Maka tingginya 5 cm dan panjangnya 7. Berarti yang belum ada jumlahnya berapa? Belum ada nominalnya itu di lebar. Maka kita bisa menggunakan cara seperti ini. Volume dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya kita sudah dapat berapa? 105 cm kubik. Kemudian panjangnya berapa? 5 cm. Panjang 7. Lebar tetap kita turunkan. Tingginya berapa? 5. Pak, berarti volumenya kita angkat 3 juga Pak. Ya, karena volume itu sudah hasil dari panjang kali lebar kali tinggi, maka dia ada akar kubik kan ya, sentimeter kubik. Ya, ini sentimeter kubik. Maka 105. 7 dikali 5 berapa? 35. Berarti kalau misalkan kita untuk mencari jumlah lebarnya, volume itu kita bagi ke hasil panjang dikali tinggi. Berarti 105 dibagi 35 sama dengan, ada yang tahu? Sama pinjamnya 105 lagi 35. 35 Pak. 3. Maka dapat kita ketahui bahwa lebar dari sebuah balok tersebut adalah 3 cm. Coba kita, bagaimana kita cara mengetahuinya benar atau salah? Kita kali jumlahnya saja. 5 panjang 7 dikali 3 dikali 5 sama dengan 105. 7 kali 3 21 Berarti benar, lebar pada soalan di atas itu adalah 3 cm. Oke, itu untuk menentukan bilangannya yang tidak tersebut. Oke, ini kita akan membuat latihan pekerjaan rumah. Ya, PR untuk di rumah ditulis ya. Jika diketahui volumenya itu adalah suatu balok 154 cm kubik. Ya, itu jika diketahui, maka kemudian tingginya ada 11 cm. Enggak, kalau kubik itu hasil dari semuanya.
2 cm, lebar 3 cm. Berapakah panjang balok? PR tuh berapa? Iya, PR. Boleh difoto Pak. Ini Ditulis 105 tulisan itu. Pak, Amin nggak nulis dia lupa. Mas kali dia nulis itu Pak. panjangnya. Cuma 2 soal aja. Pak, oke. Oke. Jika diketahui suatu balok itu volumenya 180. Nanti kita di rumah aja. Tiga sentimeter dan lebar 12. Siap Pak. Oke. Ini bisa dikerjakan di rumah. 2 soal. Besok itu Bapak cek. Yang nomor 2 kubus. Pak, kalau yang nggak siap Pak. Pak. Dua-duanya balok. Ya. Pak, kalau nggak siap Pak. Kalau nggak siap itu nanti akan Bapak ukur di pertemuan selanjutnya. Bapak satu-satu semen. Sudah mencatat semua? Udah Pak. Masih ada belum? Oke. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini untuk menentukan volume bangun ruang. Bagaimana bangun ruang tadi itu adalah datar yang berbentuk 3 dimensi, yang mana di dalamnya itu terdapat volume. Cara menghitung volume di dalam bangun ruang apa? Tadi rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Itu untuk rumus balok. Tapi kalau misalkan untuk kubus gimana? Sisi kali sisi kali sisi atau sisi. X pangkat 3. Atau S pangkat 3. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak Pak. Tidak? Cukup ya? Jadi untuk PR-nya 2 soal tersebut besok dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Dan juga Bapak ingin meminta juga untuk individu membuat balok dan kubus di rumah masing-masing. Jadi tadi buat kerja pokok sudah tahu cara pembuatan balok dan kubus, maka di rumah itu dibuat kembali bentuk kubus dan balok. Berarti ada berapa tugas kita? 2. Yang pertama soal, kemudian yang kedua membuat kubus dan balok. Oke, mungkin cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Untuk ketua, siapa yang bisa memimpin untuk doa penutup kita pada siang hari ini? Berdoa mulai. Siapa yang mau? Miftah, boleh lah.